Ya, pada saat ini saya akan membahas soal seleksi astronomi di SMAK 1 Penabur yang dilaksanakan hari Kamis 12 Februari 2026. Kita akan langsung masuk pada pembahasan soal nomor 1. Di soal nomor 1 dikatakan gambarkan di bola langit dengan tata koordinat ekuator, ya, bintang dengan koordinat sudut bintang itu HA, hour angle, dan deklinasi. Ya, nilainya adalah 8 jam dan minus 45 derajat. Jika dilihat dari lokasi dengan lintang 30 derajat Celcius. Nah, berarti kita akan membuat bola langitnya. Ya, di sini saya sudah siapkan bola langit bentuknya lingkaran. Kemudian kita akan buat lintang 30 derajat. Berarti kita harus buat dulu horizon pengamat. Ya, horizon pengamat misalnya ini di sini adalah pusat lingkaran. Kita buat dulu garis bantu untuk menolong kita membuat berbagai lingkaran di sini. Kita buat garis bantu. Ini adalah zenit. Pengamat ada di pusat, ya. Pengamat ada di pusat bola. Di sini nadir N. Kemudian di sini adalah utara dan sebelah sini adalah selatan. Maka kita akan membuat koordinat horizon dulu, yaitu kita buat lingkaran horizon, yaitu utara selatan. Ini adalah bidang tanahnya, tanah dari si pengamat. Kemudian di mana 30 derajat lintang utara, karena dia lintang utara berarti kutub langit utara ada di atas utara sebesar 30 derajat. Katakan di sini KLU. Ya, berarti kita tarik garis putus-putus ke pusat bola. Maka di sini temannya adalah KLS. KLS, sudut ini pasti 30 derajat. Ini adalah sudut lintang. Nah, kemudian kalau kita sudah punya kutubnya, ini kutub dari lingkaran tata koordinat ekuator. Maka kita bisa membuat lingkaran besarnya, kita buat garis bantu lagi yang tegak lurus dengan garis dari kutub ke kutub. Nah, ini adalah sudut bolanya. Kita akan pakai warna yang lain saja. Ini adalah lingkaran ekuator. Ya, lingkaran ekuator adalah perpanjangan dari lingkaran ekuator bumi. Ini lingkaran ekuator langit. Ya, titik ini boleh dikasih nama titik E dan titik ini boleh dikasih nama titik Q. Nah, dari sini kita sudah punya sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya adalah ini lingkaran ekuator langit, ya. Ini adalah sumbu X-nya. Kemudian sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya adalah meridian langit. Meridian langit itu adalah KLU ke zenit ke KLS. Nah, ini adalah setengah lingkaran besar, ini yang disebut dengan meridian langit. Meridian langit ini adalah sumbu Y-nya, ya. Jadi ini terus sampai kutub langit selatan, ya. Setengah lingkaran ini disebut dengan sumbu X-nya, yaitu sumbu Y, yaitu meridian langit. Nah, titik potongnya tentu adalah titik 0,0, yaitu titik E. Titik E ini adalah titik 0,0 dan menjadi titik acuan dari koordinat ekuator yang menggunakan sudut bintang atau hour angle. Nah, sudut bintangnya 8 jam. Ya, 8 jam. Kalau dari timur kan sebelah sini, ya. Di belakang sini timur, di depan sini barat. Benda langit bergerak dari wilayah timur naik, terbit, ya. Kemudian akan terbenam di barat. Nah, jadi titik E ini arahnya ke sana. Dari E dia menuju ke barat. Kalau dari E ke barat ini kan seperempat lingkaran. Artinya ini 6 jam dari E ke barat. Sementara dari barat ke Q ini pun sama-sama 6 jam. Ya, meskipun kelihatannya E ke B lebih panjang daripada B ke Q, tetapi sebenarnya itu sama, ya. Kelihatan lebih panjang karena ini adalah proyeksi. Jadi kita bisa menentukan dari E ke B itu 6 jam, dari B ke Q itu berarti 12 jam di Q, ya. Dari Q ke T 6 jam lagi, yaitu jadi 18 jam, kemudian balik lagi ke E 24 jam atau kembali ke 0, ya. Satu putaran adalah 24 jam waktu bintang. Nah, jadi
di mana posisi 8 jam? Posisi 8 jam berarti kalau ke barat 6 jam, ya di Q itu adalah 12 jam, berarti kita tahu 8 jam ya kira-kira saja di sini. Ini posisi 8 jam, dihitung dari titik E. Ini adalah kaki bintang, ya. Untuk mencari deklinasi, kita buat lingkaran meridian objek. Lingkaran meridian objek itu dari kutub ke kutub. Kutubnya adalah KLU dan KLS, kita buat setengah lingkaran yang menyentuh kaki bintang ini. Jadi kalau saya misalnya menggunakan warna yang lain, dari KLU saya buat setengah lingkaran ke KLS. Nah ini namanya adalah meridian objek. Ya ini disebut meridian objek. Karena deklinasinya negatif 45, dari meridian itu dihitungnya kalau ke KLU itu deklinasi positif, ke KLS itu deklinasi negatif. Karena negatif berarti 45 derajat. Dari titik B, dari kaki bintang ke KLS, ini seperempat lingkaran atau setara dengan 90 derajat totalnya. Karena dia minus 45 ya kira-kira saja di tengah-tengah sini. Jadi bintangnya harusnya ada di sini. Ya, bintangnya sedang ada di bawah horizon ya, berarti si pengamat ini sebenarnya tidak bisa melihat bintang tersebut. Nah ini gambarnya begini saja cukup, ya tidak usah gambar yang lain karena hanya menentukan bintang. Bintangnya ada di mana ya, gambar bintangnya posisinya ada di mana dengan koordinat ekuator. Nah ini pembahasan soal nomor 1. Kemudian kita masuk pembahasan soal nomor 2. Nah ini nomor 2. Jika di suatu sistem planet alien membuat skala terang bintang mirip seperti skala Poisson. Ya kalau skala Poisson itu bintang paling terang dikasih magnitudonya 1, bintang paling redup dikasih magnitudonya 6. Tetapi nilai bintang terterang adalah 1 magnitudo dan nilai bintang teredup yang bisa dilihat mata adalah 10. Nah ini angkanya berbeda ya. Tentukan rumus eksponensial maupun logaritmik dari sistem magnitudo tersebut. Nah berarti rumusnya bukan rumus Poisson yang seperti biasa kita pakai ya, tetapi kita harus mengotak-atik sedikit karena kalau Poisson tuh 1 ke 6 ya, 1 ke 6 tuh dia 5 ya, loncatnya 5 atau selisihnya 5. Tapi kalau 1 ke 10 ya, bintang paling terang ini adalah M-nya 1, sementara bintang paling redup ini M-nya sama dengan 10. Nah berarti ini selisihnya adalah 9. Selisihnya 9, sementara untuk sistem Poisson skala bintang dari paling redup ke paling terang perbandingan E-nya ya, E magnitudo 1, E magnitudo 1 dengan E magnitudo paling redup yaitu 10, ini berarti 100. Nah ini Poisson. Jadi fluxnya yang dipancarkan 100 kali lebih terang bintang magnitudo 1 dibandingkan bintang paling redup yaitu magnitudo 10. Nah ini konsep dasarnya. Kemudian daya lihat mata itu bersifat logaritmik. Daya lihat mata itu bukan linear, tetapi sifatnya logaritmik. Logaritmik atau eksponensial. Nah ini tinggal dibolak-balik saja ya, logaritmik dan eksponensial. Jadi 100 kali ini pindahnya skala 9. Berarti ini setara dengan 9 pangkat sesuatu ya, ini setara dengan sebuah bilangan pangkatkan 9 hasilnya 100. Nah ini adalah perpindahan skala secara logaritmik atau eksponensial. Jadi kita mulai dari persamaan ini, N pangkat 9 sama dengan 100 supaya kita bisa mendapatkan angka N-nya. Nah ini kalau di kalkulator nilai ini kita akan dapat nilai N setara dengan akar pangkat 9 dari 100. Nah seperti ini, yaitu sama dengan kita coba pakai kalkulator 1,668.
Nah, angka ini sangat penting ya. Angka ini sangat penting karena inilah yang menyatakan kenaikan. Jadi kalau saya buat misalnya ini magnitudo 10, M sama dengan 10 ke M sama dengan 9, maka magnitudo bintang dengan magnitudo 9 itu 1,668 kali lebih terang. Sementara M sama dengan 8 ini juga sama, 1,668 kali lebih terang. Sementara kalau kita bandingkan M10 ke M8 ini adalah 1,668 kuadrat kali lebih terang. Nah, kira-kira begitu. Ya, ini bisa dirunut sampai M sama dengan 1. Kalau M sama dengan 1 berarti selisihnya bagaimana? Selisihnya ini adalah 1,668 pangkat 9, yaitu kita akan dapatkan nilai sebesar 100 kali lebih terang. Nah, jadi ini menjadi satu nilai penting. Ya, kalau Pogson E1 per E2 sama dengan 2,512 pangkat minus M1 min M2, nah maka kita tinggal mengubah ini aja. Ini kita ganti. Jadi E1 per E2 sama dengan 1,668 pangkat minus M1 min M2. Nah, ini adalah bentuk eksponensialnya. Ya, di mana 1,668 adalah akar pangkat 9 dari 100. Gitu ya. Lalu kalau kita mau ubah ini ke bentuk logaritmik, kita bisa ubah, yaitu dengan kita beri logaritma kepada kedua persamaan. Maka logaritma E1 per E2 ini sama dengan minus M1 minus M2 kalikan 1,668. Ya, dimana 1,668 itu ingat tadi adalah akar pangkat 9 dari 100 atau 100 pangkat 1 per 9. Nah, ini awal mulanya dari angka 1,668. Maka saya bisa pindah ruas ini, 100 pangkat 1 per 9 kita pindah menjadi ke sini ya. Ini kita pindah ke sini. Maka saya dapat M1 min M2 sama dengan minus dari 1,668 log E1 per E2. Nah, ini kalau rumus magnitudo bintang di planet alien. Ya, ini bentuk logaritmiknya, ini bentuk eksponensialnya, ini bentuk logaritmiknya. Nah, demikian.